Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cocodot Peot. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Ya, boleh kita langsung perkenalkan saja ya. Silakan. Nurholis Bang, dari Tangerang. Dari Tangerang. Oh iya, Nurholis, pertama-tama saya akan menanyakan salah satu pengalaman ya. Pengalaman tentang masalah mistis. Nurholis pernah nggak mengalami mistis? Kalau mistis sih Bang dari kecil Bang. Jadi awal ceritanya tuh pada saat dari Semarang tuh saya pindah ke Tangerang. Pertama saya tinggal itu di Kabupaten Tangerang, sekitaran daerah Bojong Nangka Bang, di suatu perumahan yang udah lama gitu kan. Pada saat itu beli rumah yang dari depan tuh kelihatan udah nggak terawat gitu Bang. Jadi di depan tuh ada namanya tanah udah ngejalan gitu Bang, yang di pagar itu udah sampai ke atap Bang. Udah sampai ke atap. Pas waktu dibersihin juga tuh debunya udah lantai udah nggak kelihatan. Singkat cerita ya udah tinggalin lah, nggak mikir aneh-aneh. Pas dapat sehari 2 hari tuh banyak tetangga pada datang nanyain, kok berani tinggal di situ. Awal beli itu rumah nggak tahu kalau itu tuh rumah pernah ada orang gantung diri di situ. Di kamar mandi pada saat itu gantung diri itu, kalau nggak salah kakek-kakek. Jadi dia tinggal sendirian, udah keluarganya nggak ada yang rawat, anak cucunya nggak tahu kemana, mungkin bosan atau gimana gitu ya, udah nggak kuat tinggal sendirian tuh gantung diri di situ. Itu nggak ada yang tahu keluarga. Nah kejadiannya pada saat itu saya cuma berdua sama ibu saya, masih kelas 3 SD. Nah singkat cerita tuh kalau malam itu Bang, kan kalau rumah zaman dulu tuh lampu masih yang lampu kuning. Iya, lampu kuning bola. Tuh di rumah itu kondisinya tuh kan rumah tuh 3 kamar. Kamar depan yang ada jendela kaca tuh, nah kebetulan depan rumah tuh pas sekolahan SD, sekolah dasar gitu SD. Jalan, terus kamar tuh ada depan, ada tengah, ada belakang. Terus kalau rumah zaman dulu kan ada samping ya, ruangan samping tuh kayak lorong itu yang langsung ke dapur. Nah, itu di situ. Jadi kejadiannya tiap malam Bang. Kalau lagi tidur itu dari dapur ada suara orang masak. Terus kecium juga aroma kayak nasi goreng apa. Kucing masakannya. Cium baunya wangi orang masak. Tuh, pertama ya awal-awal tinggal di situ ya rada takut. Cuman lama-lama jadi terbiasa tuh, kalau lagi tidur gitu ada orang masak, tiba-tiba di sebelah yang tadi saya sebutin lorong tuh kan, kamar kan sebelahnya lorong tuh yang langsung kamar mandi, kalau ke belakang tuh ada orang nyuci tangan. Suara apa sosok? Suara. Nggak ada yang lihat sosok. Soalnya kan posisi di kamar pas mau tidur gitu kan. Tapi orang tua itu lagi ada di Satu kamar. Oh, satu kamar. Saya masih kelas 3 SD waktu itu kan, masih kamar gitu, nggak berani misah juga lah. Itu perkiraan itu tahun berapa? Terus sekitar tahun 2005 Bang. 2005. 2005 masih kan. 2005 2004 ke 2005 itu masih kelas sekitar kelas 3 kelas 4-an. Itu gangguan seperti itu setiap hari Sampai kisaran 3 bulan. Selama 3 bulan. 3 bulan. Jadi kalau pagi, kalau udah denger azan subuh tuh baru berani buka pintu, langsung buru-buru lihat kompor, takut kebakaran, ada suara masak apa, dipegang dingin, nggak ada apa. Dan di yang lorong tadi saya sebutkan tuh nggak ada bekas air sama sekali. Padahal malamnya kan jelas-jelas ada orang nyuci. Ada orang nyuci, itu nggak ada sama sekali. Itu kalau pagi tetangga pada datang, kok berani sih, kok ini. Sebenarnya kalau dibilang berani nggak berani ya udah nggak ada pilihan lain. Kalau daripada kontrak atau apa kan ada rumah murah gitu kan, nggak taunya kalau ada historinya seperti itu juga mikir 2 kali pas gitu. Tapi itu orang tua pernah menemukan sosok apa gimana? Kalau nggak pernah, kalau ditanya juga nggak pernah nemu sosok, tapi kalau saya
sekali-kalinya ngeliat itu yang lagi jalan ke belakang itu ada salah satu kamar itu ada orang sholat pakai mukena. Oh itu nggak tahu ya siapa ya. Tapi itu lampunya mati apa karena Lampu yang kuning. Ya hidup gitu. Oh hidup, tapi ada yang sholat. Tapi nggak tahu siapa orang, ibu saya juga. Udah jalan aja jalan. Itu satu-satunya. Yang di rumah ya itu. Setelah itu sih setelah 3 bulan itu nggak pernah ada apa-apa lagi. Karena kan kakak saya udah mulai datang, yang satu di Surabaya, yang satu di Malang, itu udah mulai pada ngumpul gitu. Udah beda lah suasananya. Karena kan setiap hari juga kita kan sholatnya lumayan loh. Sholat ngaji di kamar itu yang depan itu. Kalau boleh tahu hobinya apa? Hobi saya hiking bang, kebetulan. Nah, gunung mana aja yang pernah didatengin? Kalau gunung, kalau daerah sekitaran Jabodetabek sih biasa lah ya, gede, Pangrango. Kalau daerah Garut itu Cikuray, Papandayan, sama Guntur. Itu juga pernah. Kalau di Jawa sih lumayan bang, Lawu apa itu. Lumayan banyak sih, lumayan ini. Banyak ya? Udah lama juga sih itu. Zaman kuliah. Mulai hiking dari tahun berapa? Mulai hiking dari tahun 2012 bang. Tahun 2012. Iya, yang itu bang yang film 5 cm, ingat ya bang? Oh iya. Nah, setelah itu kan mulai ramai tuh dunia pendakian. Iya. Itu saya termasuk ikut itu juga sih. Jadi motivasinya dari 5 cm. Dari 5 cm, terus sebelum itu juga pernah hiking sebelum viral film itu. Cuman kan nggak seheboh setelah film itu kan dunia pendakian tuh. Kalau dulu kita masih sepi jalur pendakian, tapi setelah film itu kan lumayan rame gitu. Biasanya pernah ngalamin nggak kisah-kisah mistis di gunung-gunung? Kalau di gunung, namanya gunung tempatnya ya bang. Oh iya. Memang tempatnya mistis gitu. Baik sih bang. Boleh diceritakan dari salah satu gunung? Salah satu gunung, saya cerita yang Papandayan aja kali ya bang. Papandayan. Papandayan aja yang nggak terlalu ini. Kalau yang Papandayan itu kan kebetulan pada saat itu sekitar tahun 2016 bang. 2016. 2016an saya sama teman-teman itu dari terminal Kalideres waktu itu langsung ke terminal Guntur naik bis terminal Guntur. Dari terminal Guntur kita naik kalau nggak salah itu elf ke Cisurupan, daerah Cisurupan. Setelah daerah Cisurupan naik lagi Rosbak ke arah Camp David namanya di Gunung Papandayan itu. Dari situ sih dari perjalanan itu nggak ada masalah bang. Jadi selama perjalanan itu nggak ada masalah. Aman, iya aman aja. Terus kita mulai naik itu sampai di Camp David itu sekitar jam 2 siang. Nah salahnya kita itu ya udah terlalu sore ya, jam segitu baru sampai di pos pendaftaran kan gitu. Mulailah naik. Itu berapa orang waktu itu? Waktu itu 5 orang. 5 orang. 5 orang. Naik sampai namanya Pondok Selada. Sebelumnya Guberfoot itu ada kayak lapangan luas gitu. Ada warung juga sih di situ Guberfoot. Nah di situ saya ingat ada suara kayak orang nempa besi. Tentang gitu. Nempa besi. Nah, saya pikir saya doang yang dengar. Ternyata temen ini yang baru pertama kali naik dia ngomong kayak ada suara nempa besi ya. Ya, kalau kita yang sering naik kan pasti kalau ada suara-suara apa nggak perlu diomongin pada saat itu kan. Ya udah salahnya dia tuh nanya ke pedagang, teh kok ada suara orang nempa besi, apa ada pabrik atau ada apa? Si tetehnya cuma ketawa bang. Ketawa doang. Si teteh itu sesuatu penjual. Penjual itu. Tahu di situ yang dagang. Emang kalau dia ngomong sih bahasa Sunda emang nggak ngerti Gunung Papandayan itu artinya apa? Papandayan, jadi pandai besi gitu. Kalau nggak salah saya juga kurang paham kan bahasa Sunda. Jadi dia ngejelasinnya kayak gitu. Ya kita nggak mikir aneh-aneh lah, dikira ya masih positif. Masih positif. Terus naik lagi dari situ sampai namanya di camp Pondok Selada. Di Pondok Selada itulah sekitar jam 11 malam. Selama perjalanan sih nggak ada yang aneh-aneh. Cuman mulai aneh ini pada saat di Pondok Selada bang.
Jadi itu dari sore naik sampai malam. naik sampai sekitar jam 10-11an, karena kita jalannya juga jalan santai sih, kan banyak yang 2 orang ini pendaki baru gitu, baru naik. Makanya kita juga milih Gunung Papandayan kan yang nggak terlalu curam gitu, Masih di dasar lah ya. masih standar Untuk pemula. Gitu. Sampai di Pondok Selada ya biasalah, pasti pertama di tenda, siapin untuk makan siapin makan. Nah itu ada salah satu teman saya, nama samarannya aja Adi itu, tiba-tiba kayak kayak orang capek, tapi capeknya banget, Letih banget ya. Sebenarnya kalau kayak gitu ibaratnya namanya pemula sih letih wajar, Wajar. tapi dia sampai ngigau Ke bawah tidur gitu. iya, jadi tiduran tapi Buset. ngigaunya gini, udah tolong jangan ikutin saya, tolong, tapi posisinya merem, tapi masih belum di dalam tenda, masih di matras luar gitu. Iya. Udah tolong jangan ikutin saya. Pas kita bangunin, ngimpi kali, kecapean gitu kan. Udah suruh makan, dia kayaknya udah ini, kita buru-buru ngerokin. Nah pas malam udah mulai ngaco nih bocah nih. Dari jam berapa itu pas malam? Jam 11-an lah. Jam 11-an ya? Udah buru-buru tidur tuh. Itu lo udah bikin tenda? Udah bikin tenda, udah masak juga udah nggak karuan, udah bikin mie aja Indomie lah buat ganjil perut ya gitu. Cuma bikin Indomie, udah masuk tenda, buru-buru udah istirahat, takutnya hipotermia karena kita nggak mikir buat kesurupan apa enggak, karena orang kayak gitu kan namanya pemula udah capek, dingin, pasti hipo jatuhnya. Ya udah masuk tenda, dan tenda itu bang 2 tenda. 2 tenda. 2 tenda, 1 itu buat 2 orang, dan 1 bertiga tuh. Nah, yang keanehan yang selanjutnya terjadi itu, si Adi ini bangun nih malam-malam bang. Adi nih? Adi, si Adi Oh, yang si tadi. Adi. Dia kan ada di posisi 3 tenda itu, ya yang 1 tenda bertiga tuh Adi. Dia bangun, saya ini tidur sama si Eko berdua. Nah si Adi ini sama si Erik sama si Ridwan. Nah dia itu kebangun, mungkin mau kencing, kalau buang air kecil atau apa gitu kan. Dia masih bingung kan di mana. Niatnya mau ngebangunin saya sama si Eko. Pas dia keluar tenda, masuk ke tenda saya, dia ngeliat si Erik di samping saya. Si Erik? Padahal kan dia tidurnya masih Erik sama Ridwan. Iya, bertiga tuh. Iya, tapi pas masuk tenda saya ada si Erik. Pas dibuka, si Erik ditutup lagi tenda saya, dia balik lagi di tenda, si Erik ada di pojokan di tendanya dia. Jadi yang di tenda situ siapa gitu? Iya, dia nggak tahu. Balik lagi, masih ada. Nah, terus pas dilihat lagi nggak ada, yang ke tenda saya lagi udah nggak ada. Nggak ada. Itu dia nggak karuan lah, jadinya langsung buru-buru meringkel Panik lah. Nah, habis itu si Ridwan bangun karena si Adi tadi udah makin ngaco, ngigau, dikiranya kan ngigau. Dibangunin lagi, enggak ngimpi, enggak apa. Tadi lihat di situ, lihat di situ. Akhirnya kita semua dibangunin, terus sekitar jam 2 pagi. Udah terus rebukan lah, akhirnya gimana nih? Mau ke puncak nggak? Sebenarnya ada puncaknya lagi bang di atas. Jadi itu masih setengah perjalanan. Masih setengah perjalanan gitu. Ada kan namanya hutan mati ya kalau di atas. Selada lagi ada hutan mati, terus ada juga di puncaknya lagi. Cuman akhirnya kita mutusin ya udah kita istirahat bentar, nunggu rada terang jam 4-an, kita ke hutan mati langsung turun karena itu jalurnya muter gitu loh. Enggak lewat jalur yang pertama tadi kita nanjak. Beda jalur. Jadi kita agak muter, nanti kita turunnya lewat hutan mati. Udah, setelah itu kita langsung membangun, udah nenangin dia nih. Sambil kita juga mikir, ini anak kenapa, salah apa sih gitu kok sampai segitunya gitu. Ya, terus ya cerita udah kita kemas-kemas tuh sekitar jam 4:30 langsung bikin energen, udah nggak usah lama-lama, turun nanjak sedikit ke hutan mati, baru turun bibir ke sana. Nah
pas lagi di hutan mati itu tiba-tiba kabut. Tapi itu masih kadang masih malam juga. Iya, sekitar subuh gitu. Subuh. Center ada banget, cuman kabut kan namanya di gunung kan kabut. Iya, kabut turun. Kabut turun. Nah, ini saya sebagai sweeper tuh yang paling belakang gitu. Kalau si Adi tadi yang kedua, kalau si Eko tuh yang paling depan, dia buka jalur. Nah, di si Adi ini ngelihat depannya si Eko itu ada saya. Lah, kok gitu? Aneh ya? Jadi dia tuh sering ngelihat temennya tuh ada di mana-mana gitu. Iya. Jadi ada yang menyerupai gitu. Tapi cuma dia ngelihat dan emang salah saya juga sih nggak ngomong dari awal, harusnya kan kita sampaikan kepada pendaki pemula tuh jangan ini dulu lah, kalau ada apa-apa jangan diobrolin di awal gitu. Cuman ya salah saya juga nggak diomongin, jadi dia loh kok ada dua diomongin. Jangan-jangan yang tadi ngedengar besi itu si Adi yang ngomong. Iya, si Adi juga. Pedagang itu. Si Adi dia yang paling ini, jadi dia tuh selalu kayak gitu, ngeliat apa langsung diomong, Mas udah jangan hiraukan, yang penting ini aja. Kebetulan saya waktu itu punya webbing, udah kita pegang webbing aja deh, biar jangan ini. Biar berpencar ya. Biar nggak berpencar, karena dia udah takutnya nanti kan namanya pendakian kan bercabang tuh. Iya. Takutnya dia ngeliat saya ke kanan padahal saya aslinya di kiri. Iya, nyasar. Takutnya nyasar. Udah kita pegangan, turun, sampailah di Camp David lagi, balik lagi. Baru tuh kenapa sih sebenarnya gitu kan. Ternyata pas kita desep-desep terus, kenapa bisa kayak gitu, dia ngambil ini bang, bunga, jadi bukan bunga edelweiss. Kalau edelweiss adanya di atas, jadi dia ngeliat apa kayak batu kan, di sana kan masih batu-batu kerikil, diambil tuh batu yang rada cakep dikit ya, jadi batu belerang, tangannya iseng ya gitu, masukin, terus lewatin yang aliran air tuh ada batu rada hijau dikit, diambil. Kan pada saat itu masih zamannya seneng batu gitu, batu akik sama bunga apa sedikit diambil, jadi tangannya jahil. Iya. Nah, setelah itu ya udah langsung balikin dulu, nggak masa iya harus naik, enggak, titipin aja ke teteh warung yang di Camp David, taruh aja di situ. Ntar kalau ada pendaki naik minta tolong aja ditaruhin di, kan tadi kan aliran air itu ya udah lemparin aja ke situ. Terus sih yang penting jangan dibawa ke bawah gitu. jangan bawa pulang gitu. Jangan bawa pulang. Untungnya nggak ada sesuatu yang mengerikan gitu. Dan itu penampakan juga cuma dia doang yang lihat. Itu juga bukan penampakan yang menyeramkan sih untungnya. Penampakan masih orang yang kenal teman. Ya. Cuma teguran lah untuk dia biar lebih sopan gitu kan. Itu aja. Terus apakah selain itu di tempat-tempat yang lain atau di salah satu gunung yang lain pernah mendengar suara-suara yang aneh atau sosok-sosok yang aneh? Kalau suara aneh banyak bang, contohnya di Gunung Lawu terutama tuh. Gunung Lawu itu lumayan ini juga pada saat itu. Di via Candi Cetok, jadi dia kayak tangga gitu. Itu kan banyak sajian itu suara gamelan tuh nggak asing. Terus yang paling parah sih yang pernah saya alami di Ciremai. Di Ciremai juga itu lumayan ekstrim bang, lumayan ekstrim. Suara-suara, bahkan ada sosok juga, sosoknya itu kayak nenek-nenek. Oh, pernah melihat sosok? Pernah, dan itu 7 waktu di Ciremai kan, itu sekitar tahun 2017, itu 7 orang yang naik dan 7-7-nya ngelihat. Jadi satu tim itu melihat semua? Melihat semua, karena salahnya kita mulai start pendakian dari Linggarjati itu maghrib, nggak sholat maghrib langsung naik. Nah itu, dan waktu itu hari Jumat malam Sabtu, saya masih Jumat maghrib itu kita naik. Nah, ya itu ternyata salah satu teman saya dengan ceritanya tuh makan sajen. Jadi ada sajen, warga lokal gitu naruh sajen, ayam bekakak bang. Ayam panggang tapi nggak dibumbuin gitu loh, ditaruh di jalur pendakian gitu.
diambil sama dia, udah daripada kita cuma Indomie sama telur gitu kan, ini ada ayam panggang nih, buat apa, dimakan aja. Sesajinya itu dia makan. Dia makan itu. Dan abang itu melihat dia makan. Enggak tahu, karena dia makan cuma berdua sama temennya di paling belakang, jadi dia makan ngumpet-ngumpet. Kalau kita tahu ya kita larang. Bang. Berarti itu dia pemula ya? Pemula dia. Biasanya kalau yang udah pro kan udah tahu peraturan ya? Iya, dia pemula dari Jakarta Utara atau itu, cuman nggak bisa saya sebut namanya, jangan dia. sebut. Gitu. Dan di sini. Itu ada nenek-nenek, terus pada saat sampai di pos namanya pos Buran Kuda bang, di situ. Oh ya bang, maaf saya potong. Tadi nenek-nenek itu pas ketemu itu pasti berapa tadi naiknya maghrib nih. Naiknya maghrib itu pas ketemu itu juga nggak jauh, sekitar setengah jam dari naik, masih daerah bawah. Masih bawah. Itu kayak kalau setelah saya ingat-ingat tuh jadi kayak ngasih tanda jangan naik gitu untuk pulang, karena dia posisinya tuh nenek-nenek bungkuk jalan dari kanan ke kiri, jadi nyebrangin jalur pendakian tuh aneh sih, karena kanan kirinya jurang setahu saya tuh kayak gitu. Tapi dia nggak menyapa apa gimana? Enggak. Cuman lewat doang. Iya lewat doang. Kita pikir ya penduduk setempat gitu. Cuman kan nggak mungkin penduduk kok maghrib ngapain di atas gitu. Dan itu nenek-nenek tanda kutip kan rada serem juga. Iya. Itu dia rambutnya terurai putih atau rambutnya putih, diikat bang. Kayak pakai apa ya, kebaya. Gitu. Kebaya. Habis nenek-nenek itu kita masih positif, naik terus ke atas. Di salah satu pos itu ya itu tadi di pohon itu ada sajian itu dimakan sama teman saya. Itu nggak sadar bang, dia lagi makan tuh nggak sadar karena posisi kan kita lagi break. Nah dia di bawah, ntar dulu minum dulu, taunya dia makan di situ. Ada yang tahu, kita yang berlima tuh di atas, jadi jaraknya sekitar 200 meteran lah, jadi nggak terlalu merhatiin mereka ngapain tuh di situ di bawah. Kirain juga cuma makan biskuit atau apa. Atau jangan-jangan si nenek itu yang ngasih sajian ke tempat situ. Ya kemungkinan seperti itu bisa, cuman kan logika aja bang, itu makhluk semak-semak tuh pas sebelah kirinya jurang, dia kemana bang? Iya. Itu sih. Soalnya kemana? Udah kita akhirnya naik terus. Ya paling ekstrim pas di kuburan kuda, mungkin karena faktor kita juga udah kelelahan. Namanya mendaki malam kan oksigen nipis banget. Iya. Tuh. Jadi pas di kuburan kuda itu udah suara, kalau di Jawa itu suara gamelan, kalau di situ kayak suara apa ya bang, musik Sunda gitu, degung. Nah, ya degung. Kayak gitu, suara degung. Terus yang pertama kali itu pohon itu nggak ada angin, nggak ada apa, tapi daunnya goyang semua di atas. Satu pohon apa yang banyak pohon? Rame banyak pohon. Iya, jadi kayak di film-film gitu. Jadi kayak kena angin ribut gitu. Tapi di atas tapi nggak ada angin. So situ, dan paling ekstrimnya itu yang sosok pocong itu sih. Melihat pocong? Lihat semua tujuh-tujuhnya melihat. Nah setelah melihat pocong itu langsung yang mereka pada yang 3 orang lari-lari itu udah jangan lari, langsung buru-buru turun. Jadi kita gagal puncak jadinya. Jadi itu pas ngeliat pocong itu di mana? Di jalur kah? Apa udah di jalur pas lagi break? Jadi pas lagi break di kuburan kuda itu lagi duduk semua, tiba-tiba pohon tuh atas semua daun tuh kayak gitu. Terus di sela-sela pohon pisang, kalau masih ada pohon pisang gitu, tuh ada sosok itu ikat gitu, pocong masih ini tinggi bang, hampir 3 meteran. Itu tadinya kita pikir ya apa ya, daun kering atau apa, terbang lagi bang. Terbang itu udah langsung kita buru-buru lari ke bawah. Tapi yang nggak lari juga, buru-buru jalan cepat lah. Jalan cepat, kita nggak mau aneh. Ya kita sambil sholawat aja tuh pas turun, pas udah di bawah sampai di pos ditanyain tuh sama kuncinya. Apa yang kalian lakukan di atas nak? Kalian terbuat apa? Loh, kita belum cerita. Jadi dia si kuncinya itu udah tahu sendiri. Udah tahu kok sampai mungkin tahu ya. Saya juga bingung jelasinnya gimana. Tiba-tiba pas sampai bawah malah ditanya seperti itu. Terus kamu jawab apa waktu kuncian? Apa yang kamu tanya? Apa yang kamu lakukan di atas sana? Apa yang kalian? Ya saya tanya satu-satu. Saya tanya satu-satu. Karena kuncian itu juga sedikit ngancam.
hati-hati nanti nggak bisa pulang. Akhirnya yang aku tuh yang 2 orang, enggak Pak, cuma nyelamatin saja, daripada mubazir ini kita makan tuh. Akhirnya mereka ya Terus kuncinya marah. cuma ngebilangin sih, lebih ke nasehatin, nggak, untungnya nggak marah. Ngomong apa gua waktu itu kuncinya? Bahasa Sunda. Teman saya tuh yang 2 kan orang Sunda juga tuh, yang Jakarta Utara tuh, aslinya orang Bandung gitu, cuman lahir di situ jadi paham bahasa Sunda. Dan itu yang dinasihatin mereka berdua di dalam rumah kuncian, jadi kita nunggu di luar tuh. Jadi nggak tahu, kesimpulannya sih dia suruh minta maaf, suruh ngegantiin, dia suruh beli ganti ayamnya gitu, beli ayam. Apa yang dia makan itu harus diganti. Jadi harus diganti, itu aja sih. Setelah itu saya nggak berani lagi ngajak mereka. Sampai Kapok sekarang, lah ya, kapok. Terus nggak pernah juga sampai sekarang ke Cirebon. Jadi milih yang lain aja lah, cari aman. Itu aja sih Bang. Alaman dia yang ada di gunung. Oke ya, tanpa banyak kata-kata lagi, saya undur diri, saya pamit. Terima kasih. Iya, Bang terima kasih Nurholis. Bang. Ya, oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Cocok PO.